dilanjutkan nanti dengan ciri-ciri, manfaat, dan contoh. Ada tidak contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau hikmah dari kerja keras ada tidak dalam buku? Tidak. Tidak ada. Kenapa kita bahas ya? Tidurnya habis. Habis bu. Habis bu. Sudah ya. Kita ngomong saja. Nanti kalau ada yang ingin dipertanyakan, kita baca dulu bukunya bareng-bareng. Nanti ibu jelaskan. Kalau ada yang kurang mengerti, bertanya. Jadi yang pertama itu kerja keras. Sebelum kita mengetahui penerapannya bagaimana, kita harus mengetahui dulu pengertiannya itu bagaimana. Ada yang bisa bantu ibu mau membacakan pengertian kerja keras? Ayo, sebelum ibu tunjuk. Ibu. Kepada Dela. Semalam kan sudah dibaca bukunya, jadi ayo lihat dan baca ulang pengertian dari kerja keras itu apa. Kerja keras seorang pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan disebut dengan kerja keras. Kerja keras bukan dilakukan terus-menerus hingga merupakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah sholat, puasa, zakat, dan amal soleh yang lainnya. Berarti poin dari kerja keras itu sungguh. Sungguh. Semuanya sudah paham. Tadi adalah sudah menyebutkan pengertian dari kerja keras. Jadi kita ambil intinya kalau kerja keras itu intinya sungguh. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri orang yang memiliki sikap kerja keras. Tadi sudah disebutkan kalau ciri-cirinya itu bersungguh-sungguh dalam belajar dan misalnya ranah lain itu bekerja atau di ranah-ranah tertentu. Yang kedua itu tidak mudah putus asa saat menghadapi kesulitan. Dan yang ketiga itu ciri-cirinya mereka bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan juga disiplin. Nah, kira-kira contoh dari kerja keras dalam ranah kalian sebagai siswa itu apa sih? Belajar sungguh-sungguh saat ujian. Oke, betul. Terima kasih ya, Puji. Itu yaitu bersungguh-sungguh atau belajar dengan benar saat ingin ujian dan maupun saat pembelajaran, bukan hanya ujian saja. Nah, selanjutnya manfaat dari kerja keras itu memudahkan tercapainya apa? Yang ingin kalian capai itu di masa depan itu apa namanya? Ya, jadi memudahkan tercapainya cita-cita. Manfaat yang kedua itu mendapatkan hasil yang maksimal dan menjadi kebanggaan orang tua. Siapa yang ingin membanggakan orang tuanya? Saya. Apa yang ingin diberi untuk orang tuanya nanti? Kebahagiaan. Oke, Amel? Jadi kalau mau mewujudkannya berarti perlu bekerja keras. Ya, betul. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan poin tambahan bagi siapapun yang bisa menjawab kartu tantangan dari soal yang akan Ibu jelaskan. Nanti di sini ada 6 target. Nanti Ibu bacakan karena nggak kelihatan kan dari bangku kalian. Tidak. Ini gambar apa? Betul. Artinya dalam bekerja keras kita tidak boleh lemah atau putus asa. Kalau gambar waktu sesuai yang tadi kita jelaskan itu menggambarkan apa? Ya, disiplin, betul. Kalau gambar panah itu berarti harus ada target. Kalau gambar piala berarti memenangkan
tidak dapat untuk menjawab soalnya. Nanti kalau benar dan berani menjawab, ibu tambahkan poinnya untuk mendapatkan nilai UPS atau UAS yang kalian nanti anjlok saat melakukannya. Sudah siap semua? Sudah. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jika besok ujian, tetapi teman mengajak bermain, misalnya Amel nih nakal, ngajak Dela sama Puji dan kawan-kawannya main. Apa yang harus kamu lakukan agar menunjukkan sikap kerja keras? Siapa yang mau menjawab? 1, 2, 3. Ayo kerja. Ayo semangat. Ibu kan kebanyakan soalnya. Kalian berubah untuk menjawab soal yang ibu bacakan di depan. Siapa yang bisa besok tuh mau ujian. Tetapi Amel mengajak main. Sikap apa yang kalian tunjukkan agar mencerminkan sikap kerja keras kalian? Ayo Amel mau menjawab? Ayo siapa mau menjawab? Kami ikut main Bu bareng Amel. Tidak, Ibu. Oh, tidak, berarti Amel mau menjawab. Jadi apa jawabannya Amel? Ayo. Jadi selanjutnya Amel mau menjawab. Kenapa sudah ya pertanyaannya? Terus? Berarti siapa yang setuju jawabannya ikut bermain dengan Amel? Tidak ada? Yang menolak ajakan Amel lalu hal yang berikutnya dilakukan yaitu belajar di rumah masing-masing siapa? Nah itu kan jawaban. Skip ya, kalau nomor 1 tidak terjawab ya. Jangan malu-malu. Untuk belajar tidak ada kata malu. Selanjutnya, kamu gagal masuk peringkat kelas. Biasanya peringkat kelas itu dari 1 sampai 10. Apa langkah yang harus dilakukan agar tidak mudah menyerah? Belajar lebih giat lagi. Oke, Puji menjawab belajar lebih giat lagi. Kapan belajar lebih giatnya? Ji? Kan udah masuk nih rapor, sudah pembagian rapor, rapor. Jadi belajar lebih giatnya kapan? Diperbagi semester depan. Oke. Jadi poinnya mau dibagi 2 sama Dela atau masing-masing? Puji, Dela, Amel dan teman yang lain-lainnya jangan tidak menjawab ya. Oke, tadi ibu sudah menjelaskan manfaat dari kerja keras. Ada yang bisa menyebutkan ulang 3 saja manfaat dari bekerja keras dalam ranah kalian di dunia pendidikan. Ada yang bisa? Tadi nggak dicatat ya saat ibu menjelaskan ya? Tidak, Ibu. Bagus. Bagus. Ayo, manfaat kerja keras. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita, Bu. Sebut dulu namanya. Ibu, saya Amel yang menjawab, Bu. Iya, oke. Ayo, Amel. Pertama, untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Kedua, Untuk melatih sikap disiplin. oke. Yang ketiga, Untuk mendapatkan hasil yang maksimal. oke. Tadi siapa yang tidak mencatat? Dicatat dulu apa yang disebutkan Amel. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan terkait kerja keras dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat ingin belajar. Lalu tadi kita sudah melakukan quiz untuk
meningkatkan nilai dan juga untuk mengasah kemampuan berpikir kalian terkait materi kerja keras. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan bahwasannya tadi kerja keras intinya apa? Ya, bersungguh-sungguh dalam target atau yang ingin kita capai. Nah, supaya Ibu mengetahui ini bagaimana kemampuan kalian, ada yang bisa bantu Ibu menyebutkan contoh penerapan kerja keras dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bisa Ibu silakan. 1. Belajar dengan tekun untuk menghadapi ujian. 2. Menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. 3. Berlatih secara rutin untuk mengembangkan bakat. Oke, terima kasih Bisa. Yang lainnya udah di